Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsafa Inayatullah bersama teman sekelompok saya yaitu Nadia Gwiguna Safira. Di sini kami akan mempresentasikan materi pertemuan 16 dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Materinya yaitu kalkulus diferensial fungsi dengan satu variabel bebas. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai dalil-dalil limit. Dalil atau sifat dari suatu limit dapat membantu kita dalam pencarian nilai limit dari suatu fungsi. Jika berikut ini akan disajikan dalil-dalil limit. Dalil 1. Limit dari suatu konstanta K adalah K itu sendiri. Jika fx sama dengan K, di mana K adalah bilangan nyata, maka lim K sama dengan K. Contoh, bila fx sama dengan 13, maka limit x per 5, 13 sama dengan 13. Dalil 2. Mohon maaf terjadi gangguan. Dalil 2. Suatu konstanta dapat dipindahkan kembali ke sebelah kiri tanda limit. Yaitu rumusnya lim K fx sama dengan K limit fx. Contoh, limit x kurang 4, 5x kuadrat sama dengan limit x kurang 4, x kuadrat sama dengan 5 dikali 4 kuadrat sama dengan 80. Dalil 3. Limit dari suatu penjumlahan atau pengurangan adalah penjumlahan atau pengurangan dari limit-limit tersebut. Rumusnya yaitu limit x kurang n, fx kurang lebih gx sama dengan limit x kurang n, fx plus minus limit x kurang n, gx. Contoh, bila limit x kurang 3, x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat tambah 5x tambah 7, maka limit x kurang 3, x pangkat 3, 4 limit x dikurang 4 limit x kurang 3, x kuadrat ditambah limit x kurang 3, 5x ditambah limit x kurang 3, 7 sama dengan 27 dikurang 36 ditambah 15 ditambah 7 sama dengan 13. Dalil 4. Limit dari suatu hasil kali adalah perkalian dari limit-limit tersebut. Limit x kurang n fx dikali gx sama dengan limit x kurang n fx dikali limit x kurang n gx. Contoh, jika limit x kurang 3, x tambah 3 dikali x kurang 2, maka limit x kurang 3 dalam kurung x tambah 3, limit x kurang 3 dalam kurung x kurang 2 sama dengan 6 kali 1, jawabannya adalah 6. Dalil kelima. Limit dari suatu hasil bagi adalah hasil bagi dari limit-limit tersebut bila pembaginya atau penyebutnya bukan 0. Limit x kurang n fx per gx sama dengan limit x kurang n fx per limit x kurang n gx. Contoh, limit x kurang 4, x pangkat 2 tambah 6 per x kurang 2 sama dengan limit x kurang 4, x pangkat 2 tambah 6 per limit x kurang 4, x kurang 2 sama dengan 22 per 2 sama dengan 11. Dalil 6. Limit dari suatu pangkat dari fx adalah pangkat dari limit fx itu. Limit x kurang n dalam kurung fx per n sama dengan limit x kurang n fx pangkat n. Contoh, limit x kurang 5, x kurang 3 pangkat 2 sama dengan limit x kurang 5 dalam kurung x kurang 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Selanjutnya yaitu kontinuitas. Untuk suatu fungsi fx menjadi kontinu pada titik x sama dengan n, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Fn harus berdefinisi. Yang kedua, limit x kurang n fx harus ada. Yang ketiga, limit x kurang n fx sama dengan gn. Jadi, untuk suatu fungsi akan menjadi kontinu pada suatu titik haruslah memenuhi ketiga persyaratan di atas, yaitu
1. Titik N harus berada dalam domain fungsi. 2. Fungsi harus mempunyai limit pada titik tersebut. 3. Limit pada titik tersebut harus sama dengan nilai Fn pada titik tersebut. Perlu diingat bahwa jika salah satu dari ketiga persyaratan tidak dipenuhi, fungsi fx tidak kontinu pada x sama dengan n. Dengan kata lain, fungsi fx tidak kontinu atau diskontinu. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nadia. Kepada Nadia dipersilahkan. Tingkat perubahan dan derivatif. Tingkat perubahan rata-rata. Tingkat perubahan rata-rata dari suatu fungsi y sama dengan fx adalah berupa pada variabel terikat y yang diakibatkan oleh perubahan dari satu unit dalam variabel bebas x. Dalam fungsi linear, kemiringan kurvanya adalah konstanta atau sama dengan domain fungsi tersebut. Sedangkan untuk fungsi non-linear, kemiringan kurvanya tidak sama di setiap titik pada kurva tersebut. Karena tingkat perubahan rata-rata dari suatu fungsi fx adalah perbandingan antara perubahan variabel y dengan perubahan variabel x, maka hasilnya adalah perubahan y per perubahan x sama dengan f dalam kurung x tambah perubahan x dikurang fx per perubahan x. Persamaan ini disebut dengan hasil bagi perbedaan, difference quotient. Contoh 1. Diketahui y sama dengan fx sama dengan 5x pangkat 2 tambah 3. Carilah hasil bagi perbedaannya. Ini penyelesaiannya. Fx sama dengan 5x pangkat 2 ditambah 3. Kita masukkan rumus f dalam kurung x tambah perubahan x sama dengan 5 dalam kurung x ditambah perubahan x pangkat 2 tambah 3. Sama dengan fx tambah perubahan x kurang fx per perubahan x sama dengan 5x tambah perubahan x pangkat 2 tambah 3 kurang 5x pangkat 2 tambah 3 per perubahan x. Maka kita akan ganti dengan 5. Masukkan 5 dikali 5 dikali x pangkat 2 menjadi 5x pangkat 2. 5 dikali 2x dalam kurung perubahan x menjadi 10x perubahan x ditambah 5 kali perubahan x pangkat 2 menjadi 5 perubahan x pangkat 2 tambah 3 kurang 5x kuadrat kurang 3 menjadi 10x. Ini bisa dikurangkan dengan ini menjadi 5x. Ini jadinya misalkan x sama dengan 2 dan perubahan x adalah 3, maka tingkat perubahan rata-rata y akan menjadi 10 dalam kurung 2 ini adalah x tambah 5 ini perubahan x menjadi 3 dan 10 kali 2 20 ditambah 5 kali 3 adalah 15 menjadi 35. Ini berarti bahwa tingkat perubahan rata-rata bila x berubah dari 2 ke 5 maka perubahan y adalah 35 unit. Lanjut, derivatif atau turunan peranan. Pengukuran perubahan tingkat seketika dari suatu fungsi dalam aljabar kalkulus disebut sebagai derivatif pertama atau turunan pertama atau cukup disingkat derivatif. Karena derivatif mengukur tingkat perubahan nilai y ketika nilai x berubah sangat kecil, maka tentunya kita harus menerapkan konsep limit. Jadi derivatif dari suatu fungsi y
sama dengan fx dapat dinyatakan sebagai derivatif y per derivatif x sama dengan limit perubahan x kurang 0 perubahan y per perubahan x sama dengan limit perubahan x kurang 0 f dalam kurung x tambah perubahan x kurang f dalam kurung x per perubahan x. Persamaan ini disebut limit dari hasil bagi perbedaan di antara perubahan x mendekati 0. Penulisan lain dari derivatif suatu fungsi y sama dengan fx adalah f derivatif dalam kurung x atau derivatif f y per dx sama dengan dy per dx. Contoh, jika diketahui y sama dengan fx sama dengan 5x pangkat 2 tambah 3, carilah derivatif y per derivatif x. Langkah pertama, cari hasil bagi perbedaan. Kita sudah tahu tadi hasil perbedaan dari tingkat perubahan sama dengan perubahan y sama dengan per x 10x tambah 5 perubahan x. Langkah kedua adalah cari limit dari hasil bagi perbedaan ketika perubahan x kurang 0. Kita masukkan rumus yang tadi dan hasilnya limit perubahan x kurang 0 10, kita ambil dari hasil ini 10x tambah 5 perubahan x sama dengan 10x. Misalkan jika x 3, maka f dalam kurung sama dengan x yang di dalam kurung menjadi 3, berarti hasilnya adalah 30. Tetapi bila x sama dengan 4 menjadi 40. Ini berarti bahwa setiap nilai x yang berbeda akan menghasilkan nilai derivatif yang berbeda juga. Lanjut, aturan-aturan diferensiasi. Sebagaimana telah diketahui bahwa derivatif pertama dari suatu fungsi y sama dengan f dalam kurung z x adalah limit hasil bagi perbedaan di mana perubahan x kurang 0. Oleh karena itu, untuk mencari nilai dari derivatif suatu fungsi tersebut, kita harus menggunakan dua langkah, yaitu langkah pertama dan menentukan hasil perbedaan dari fungsi tersebut. Langkah kedua, mencari limit dari hasil bagi perbedaan tersebut ketika perubahan x kurang 0. Jadi metode ini harus menggunakan dua langkah untuk memperoleh nilai derivatif dari suatu fungsi y sama dengan fx. Akan tetapi, dalam bagian ini kita akan mempelajari metode langsung untuk mencari nilai derivatif pertama dari suatu fungsi dengan cara menggunakan aturan-aturan diferensiasi. Diferensiasi adalah proses pencarian nilai derivatif. Notasi derivatif yang akan digunakan yaitu dy per dx dan f diferensi x secara bergantian. Aturan diferensiasi fungsi dengan satu variabel bebas. Aturan pertama, fungsi konstan. Derivatif dari suatu fungsi konstan adalah sama dengan 0. Jika y sama dengan fx sama dengan k, di mana k adalah suatu konstanta, maka dy per dx sama dengan fx sama dengan 0. Contoh, jika y sama dengan fx sama dengan 15, maka dy per dx sama dengan fx adalah 0. Aturan kedua, fungsi pangkat. Derivatif dari suatu fungsi pangkat adalah pangkat dikalikan dengan koefisien pangkatnya dikurangi 1. Jika y sama dengan fx sama dengan x pangkat n, di mana n adalah bilangan nyata, maka dy per dx f sama dengan fx sama dengan nx
pangkat N kurang 1. Contoh, jika Y adalah X pangkat 3, maka dy per dx sama dengan 3x pangkat 2. Jika Y sama dengan 0, maka dy per dx sama dengan 0. Jika Y sama dengan 1 per x pangkat 4, maka dy per dx sama dengan min 4x pangkat min 5 sama dengan 4 min. Jika Y sama dengan akar dari X sama dengan X pangkat setengah, maka dy per dx sama dengan setengah X pangkat min setengah sama dengan 1 per 2 akar X. Aturan ketiga, konstanta kali dengan fungsi pangkat. Jika Y sama dengan fx sama dengan kx pangkat n, di mana k adalah konstanta, maka d per y sama dengan fx sama dengan n kx pangkat n kurang 1. Contoh, jika y sama dengan fx sama dengan 3x pangkat 2, maka dy per dx sama dengan 6x. Jika y sama dengan fx sama dengan 2 per x pangkat 3, maka dapat ditulis dengan y sama dengan 2x pangkat min 3, sehingga dy per dx sama dengan min 6x pangkat min 4 sama dengan min 6 per x pangkat 4. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Semoga teman-teman bisa menerapkannya pada mata kuliahnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.